hamil nggak sih? Saya pakai senter, saya liatin, iya kok ini garis 2 gitu. Terus udah gitu saya langsung telepon ke suami, Bi, Bi garis 2 Bi, aku bilang kayak gitu. Masya Allah, garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunaya Mikdad. Selamat menonton ya. Tunggu dulu. Sebelum lanjutin nontonnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Ditunggu juga komentarnya. Terima Apa itu kasih. salah? Mertua nanya gimana hasilnya, keluarga nanya gimana hasilnya, kami jawab baik-baik aja, mungkin Allah belum ngasih rezeki untuk kami, kayak gitu. Dari semenjak itu saya nggak pernah lagi berobat ke dokter, nggak nyari alternatif dokter lain, nggak ada sama sekali, karena udah sedih duluan, takut kalau misalnya ke dokter lain pun jawabannya sama. Sempatlah beberapa bulan, enggak sih sampai ke hamilnya Mikdad, sampai ke beberapa bulan sebelum hamilnya Mikdad tuh nggak ada kami usaha sama sekali, kecuali minta sama Allah. Maksudnya usaha-usaha yang ke dokter kayak gitu tuh udah nggak ada lah kayak gitu. Jadi kembali lagi ke usaha yang kayak herbal, berdoa, rukyah kayak gitu. Nah ini saya cerita yang lain dulu ya. Eh, tapi yang lain ini sebenarnya ada hubungannya dengan kehamilan saya di tahun 2019. Mungkin ya ini perkiraan kami aja kalau ini tuh ada hubungannya. Jadi di tahun 2018 itu merupakan tahun yang mungkin bisa dibilang tahun sakit untuk kami. Kenapa sih tahun sakit? Karena di tahun itu ya memang kami sakit, walaupun bukan sakit-sakit yang parah, tapi sakit itulah yang bikin pola hidup kami berubah kayak gitu. Pertama suamiku di tahun 2018 tuh terkena GERD. GERD itu sebenarnya kalau orang lihat apa sih, penyakit lambung gitu, tapi untuk orang yang merasakan itu tuh adalah penyakit yang wow banget gitu, karena dia main psikisnya, dia ngenain psikisnya, entah apalah penjelasannya, tapi orang-orang yang kena GERD hampir semuanya bilang, hampir semuanya saya lihat gitu, itu kena psikisnya, kayak dia kayak ngerasa sakit dada, dia ngerasa sakit jantung, padahal sebenarnya enggak gitu, atau dia jadi kayaknya besok aku mau mati deh, terus nangis terus, kayak pingin deket-deket terus sama orang terdekatnya kayak gitu, kayak bukan suamiku kali gitu. Dan banyak orang yang GERD yang ngerasain kayak gitu. Terus kayak gitu. Dan ternyata setelah kami cari-cari informasi tentang GERD, gimana sih caranya biar keluar dari GERD kayak gitu-gitu, rupanya salah satunya itu ya memperbaiki pola hidup. Terus udah kayak gitu ya minum obat secara teratur kayak gitu kan. Nah, sebelum memperbaiki pola hidup, ini pindah ke saya. Nah, saya juga sama, di tahun 2018 saya juga sakit. Awal mulanya tuh saya suka migrain, sakit kali gigi nih, mata, hidung kayak gitu, sebelah sini tuh sebelah sakit sama di sini. Selidik ternyata setelah berobat itu karena gigi geraham bungsu saya, apa yang di bawah ini posisinya ke bawah, mengarah ke bawah gitu, nggak tumbuhnya nggak secara normal, nggak semestinya, akhirnya harus dioperasi. Nah, dioperasi kan, kalau dioperasi ini, kalau kita mau ke meja operasi itu kan harus cek lab ya. Nah, dari hasil cek lab rupanya saya diabetes, pantas lah rupanya udah migrain, apa namanya, sakit gigi, sakit mata, ditambah kok dulu tuh setelah saya pikir-pikir, kalau bangun tuh nggak pernah fresh, kayak masih ngantuk gitu, ngantuk terus udah kayak gitu, haus terus kayaknya tuh. Eh, Terus udah kayak gitu pokoknya tuh kalau pagi-pagi tuh ngantuk terus kayak gitu, terus gatal-gatal lah badan kayak gitu. eh dari situ, setelah saya tahu saya diabetes, ya saya berobat lah ya, saya berobat lagi-lagi, perbaiki pola hidup ya kan. Akhirnya
suami sakit, suami GERD, saya diabetes. Hanya kami diet, bukan diet sih, memperbaiki pola hidup. Kenapa saya bilang bukan diet? Karena sampai sekarang saya dan suami sama-sama masih besar badannya. Walaupun dulu sempat lah waktu suami GERD itu dia turun lebih dari 5 kilo karena memang makannya pun susah. Cuman alhamdulillah setelah memperbaiki pola hidup, makannya dijaga, olahraga, itu alhamdulillah tubuh kami enak gitu. Pokoknya jadi kayak ngerasa sehat lah. Apa yang dulu kami pernah rasakan sebelum kami tahu kami sakit, sekarang tuh udah gak pernah dirasain lagi gitu. Saya olahraga, kami olahraganya renang, saya ditambah sepeda kayak gitu. Terus kardio lah di rumah. Makanannya diganti lah, yang tadinya masakan orang Sumatera tau lah kayak gimana ya, banyak santan, walaupun di sini nyampur Sunda lah masakannya, cuman lebih banyak ke yang santannya, santan sambal kayak gitu. Nah dirubah lah jadi makanan yang bening, yang nggak pedes kayak gitu, sampai akhirnya sehat. Tubuh kami segar gitu, walaupun badannya nggak mengecil tapi tubuh kami segar. Nah itu kan. Terus di awal bulan kan udah segar nih ya. Nah terus di awal bulan Februari ini, di awal bulan Januari saya coba mulai promil lagi. Enggak promil sih ya sebenarnya, entahlah itu namanya promil atau enggak, karena saya cuma iseng-iseng aja. Coba buah zuriat, coba beli online buah zuriat tuh di Shopee. Tapi bukan buah zuriat kok, buah zuriat dicampur rebusan buah zuriat dicampur madu, dicampur habatus sauda, terus diruqyah. Nah di ruqyahnya ini bukan kita minta ke orang untuk ngeruqyahin, tapi suami sendiri yang ngeruqyah. Udah kayak gitu, abis diruqyah diminumlah tiap pagi bangun tidur sama sebelum tidur 2 kali sehari. Lalu rutin juga sekali sehari perut saya diruqyah. Itu dimulai dari awal bulan Januari 2019, perut saya diruqyah. Saya minta sama Allah pola hidup saya diperbaiki sama suami. Saya sepedahan, saya dan suami renang, makanan saya diperbaiki itu. Dan qadarullah, ternyata di bulan Februari alhamdulillahnya saya garis 2. Nangis saat itu saya, enggak nangis, ini bener garis 2. Awalnya saya telat baru sehari gitu, cuma yang namanya orang pingin hamil ya, telat baru sehari pun dicek gitu, walaupun masih samar kali, ini hamil gak sih. Saya pakai senter, saya liatin, iya kok ini garis 2 gitu. Terus udah gitu saya langsung telepon ke suami, Bi garis 2 Bi, aku bilang kayak gitu. Masya Allah, garis 2. Tapi kata suami, mungkin salah gitu, itu masih samar kok, coba beberapa hari lagi. Cuma karena saya udah nggak tahan, akhirnya besoknya saya datang ke dokter kandungan di tempat suami kerja. Tapi ya balik lagi, di dokter kandungan saya nggak nemu suatu hal yang membahagiakan. Katanya saya cuma telat head, karena setelah dicek dari transvaginal nggak ada kantong kehamilan gitu, kayak gitu. Nggak ada kantong itu ya, cuma penebalan dinding rahim gitu, kayak gitu. Sedih lagi lah akhirnya.